Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai prediksi alur cerita singkat dari manga Baku Atap Jujutsu Kaisen chapter yang ke-263-nya. Karena pada dasarnya, banyak sekali informasi terbaru yang tentunya sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Di mana diantaranya adalah beberapa poin berikut. Yang pertama adalah mengenai sebuah pertanyaan besar, yaitu apakah yang sebenarnya terjadi kepada Yuta pada akhir chapter 262 minggu lalu? Apakah pada momen itu Yuta sudah dibuat mati secara permanen atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa pembahasan lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai sebuah pertanyaan penting, apakah yang sebenarnya terjadi kepada Yuta? Serta kenapa isi cerita dari chapter 262 kemarin sangatlah menggantung sekali dan juga sangatlah pendek sekali. Sederhananya, tepat di halaman terakhir yang terjadi pada chapter 262 kemarin, kita pun kini bisa melihat sama-sama bahwa pada momen itu, Sukuna pun sambil tersenyum akhirnya langsung bergerak menuju ke arah Yuta dengan niat untuk bisa mengejar Yuta serta mengalahkan Yuta menggunakan kekuatannya yang sampai saat ini masih belum bisa kita ketahui. Lalu pada halaman yang berikutnya, tiba-tiba saja layar dari panel manga itu seketika langsung berubah menjadi berwarna hitam. Serta muncul satu buah kilatan cahaya yang bentuknya seperti sebuah lingkaran. Ditambah dengan sound effect yang bertuliskan sebuah kalimat drip. Atau jika kita artikan, maka itu sama saja seperti suara dari tetesan air. Kemudian di bawah panel hitam itu, kita pun bisa melihat Rika yang kini kembali dimunculkan dalam keadaan sedang menangis dan juga mencoba untuk bisa memanggil nama dari Yuta berkali-kali. Ditambah di dalam momen yang berikutnya, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa Rika pun ternyata sedang memeluk tubuh dari Yuta yang kebetulan saat ini sudah tidak bernyawa dan juga sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, berdasarkan hal itu, maka sekarang mari kita kembali lagi menuju ke dalam pertanyaannya, yaitu apakah yang sebenarnya terjadi pada satu momen itu? Tentu saja, jawaban dari pertanyaan itu sangatlah beragam sekali. Karena faktanya, isi cerita dari chapter 262 kemarin hanyalah sepotong saja dan juga sama sekali tidak jelas. Jadi wajar saja jika ada perbedaan pendapat dan juga perbedaan sudut pandang dari para pembacanya. Namun supaya lebih jelas dan juga supaya lebih mudah dimengerti, maka mari kita bedah sama-sama apa saja kemungkinan yang bisa terjadi pada momen itu. Pertama, bisa saja itu hanyalah sebuah panel yang memperlihatkan satu buah potongan cerita masa lalu tepat ketika tubuh dari Yuta sudah dibuat terbunuh dan juga terbelah oleh Ryumen Sukuna di dalam pertarungan dari ronde pertama mereka. Seperti pendapat kebanyakan orang yang muncul pada kolom komentar kami. Tapi masalahnya, jika kita perhatikan baik-baik, maka kita pun dapat menemukan beberapa detail penting di mana di antaranya adalah sebagai berikut. Detail pertamanya ada pada bagian kepala dari Yuta, di mana pada posisi ini nampak satu buah goresan panjang seperti bekas luka robekan dengan menggunakan pisau ketika dirinya mencoba untuk bisa memindahkan otaknya sendiri menuju ke dalam tubuh dari Gojo Satoru. Detail keduanya, cincin dari Yuta yang sebelumnya ada di tangan kiri, sekarang justru malah sudah berpindah menuju kepada tangan kanannya. Kemudian detail yang ketiganya, Yuta sekarang sudah pakai baju lagi. Padahal pada chapter sebelumnya, yaitu pada chapter 261, baju bagian luar dari Yuta terlihat sudah terbuka. Sehingga baju bagian dalam dari Yuta yang berwarna hitam jadi bisa terlihat dengan sangat jelas. Selanjutnya detail yang keempatnya, di mana tubuh dari Yuta sepertinya sekarang sudah disambung lagi atau sudah dijahit lagi oleh Shoko. Karena faktanya Yuta sekarang bisa dipeluk dalam posisi duduk. Karena jika tubuh dari Yuta masih terbelah menjadi dua bagian sama seperti Gojo Satoru, dan juga sama seperti apa yang terlihat pada chapter yang sebelumnya, maka sangat mustahil sekali Yuta bisa dipeluk dalam kondisi sedang duduk. Apalagi jika kita perhatikan baik-baik, setelah Yuta dibawa ke tempat dari Shoko, posisi dari Yuta saat itu masih sadarkan diri. Dan juga Yuta pun masih bisa berbicara kepada Shoko serta kepada teman-temannya yang lain. Sedangkan pada panel ini, Yuta pun terlihat sudah tidak sadarkan diri. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk sementara sebenarnya sudah dapat kita simpulkan bahwa kemungkinan besar gambar dari panel manga ini adalah sebuah potongan cerita ketika Yuta sudah melakukan teknik perpindahan otaknya menuju ke dalam tubuh dari Gojo. Dan juga ketika tubuh dari Yuta serta kepala dari Yuta sudah disambung lagi dengan bantuan dari Shoko.
Atau dengan kata lain, ini bukanlah potongan panel cerita ketika Yuta pertama kali dibunuh oleh Ryomen Sukuna. Tapi merupakan sebuah potongan panel cerita ketika Yuta sudah melakukan teknik perpindahan otaknya menuju kepada tubuh dari Gojo. Nah, jika memang benar begitu, maka muncullah pertanyaan yang berikutnya. Yaitu, apakah sekarang Rika tidak tahu bahwa Yuta sudah melakukan teknik perpindahan otak menuju ke dalam tubuh dari Gojo? Mengingat pada halaman itu, Rika masih memeluk tubuh dari Yuta dan juga memanggil nama Yuta berkali-kali. Lalu pertanyaan yang keduanya, jika memang benar itu adalah panel ketika Yuta sudah berpindah menuju ke dalam tubuh dari Gojo, maka kenapa Yuta tidak membawa cincin dari Rika? Serta, kenapa Yuta malah meninggalkan Rika di dalam tubuh kosongnya itu atau di dalam tubuh lamanya? Ya, apapun itu, yang jelas pasti ada satu buah alasan kenapa pada akhir chapter 262 kemarin, GG kembali memperlihatkan kepada kita mengenai kondisi terbaru dari tubuh Yuta setelah dirinya melakukan perpindahan otak menuju ke dalam tubuh dari Gojo. Serta, pasti ada satu alasan kenapa pada akhir kalimatnya itu, editor dari manga JJK ini sempat berkata seperti ini kepada kita semua. Bahwa pada akhirnya, Rika berhasil dimanifestasi dengan sempurna. Namun dengan sebuah bayaran, ... Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kemungkinan yang keduanya. Yaitu, bagaimana jika pada akhir chapter 262 kemarin, Yuta di dalam tubuh dari Gojo Satoru akhirnya justru malah berhasil dikalahkan dan juga berhasil dibunuh lagi untuk yang kedua kalinya, entah dengan cara apapun itu. Karena faktanya, tepat pada chapter 262 kemarin, GG pun menambahkan atau membuat satu buah halaman berwarna yang kira-kira gambarnya adalah seperti pada layar ini. Menariknya, jika kita perhatikan baik-baik, mata Six Eyes dari Gojo kini sudah berubah warna. Dari yang awalnya berwarna biru terang, sekarang justru malah menjadi berwarna hijau terang sama seperti pada gambar itu. Ditambah, detail luka jahitan pada kepala Gojo sekarang juga terlihat menjadi semakin jelas. Berdasarkan hal itu, maka untuk sekarang banyak sekali para pembacanya yang mulai berpendapat bahwa cepat atau lambat, otak dari Yuta yang ada di dalam kepala dari Gojo nantinya akan dimakan semuanya oleh Ryomen Sukuna. Atau minimal, Yuta nantinya akan dibuat mati secara permanen lagi ketika dirinya bertarung melawan Sukuna. Nah, petunjuknya dapat kita lihat sama-sama pada beberapa cover manga berikut. Mengingat pada gambar tersebut, terlihat kemunculan dari Sukuna yang datang dengan membawa satu buah tengkorak di tangannya. Di mana bagian mata dari tengkorak itu terlihat berwarna hijau menyala. Ditambah, terdapat satu buah goresan panjang yang nampak pada bagian atas kepala dari tengkorak itu. Dengan begini, maka sangatlah wajar jika banyak sekali pembacanya yang saat ini menjadi berpendapat bahwa di dalam pertarungannya tersebut, Sukuna akan memakan otak dari Yuta yang sekarang terdapat di dalam tubuh dari Gojo. Apalagi, GG Akutami pun pernah berkata seperti ini di dalam buku catatan data booknya dan juga di dalam semua interviewnya. Bahwa suatu hari nanti, Sukuna akan memakan salah satu karakter penting yang ada di dalam manga Jujutsu Kaisen. Nah, karena selama ini, Sukuna selalu memanggil Yuta dengan sebutan main dish atau dengan sebutan makanan utama, maka tidak heran jika pada akhirnya Yuta lah yang akan dimakan oleh Sukuna ketika mereka sedang berada di dalam DE milik Yuta tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira, apakah yang terjadi pada halaman yang ke-7 alias halaman terakhir dari chapter 262 minggu kemarin? Apakah Yuta masih bisa bangkit lagi dan mampu menyerang Sukuna dengan menggunakan kekuatan barunya? Dan juga dengan menggunakan bantuan dari Rika yang sekarang sudah termanifestasi dengan sempurna? Atau hal yang sebaliknya justru malah terjadi pada momen itu? Entah itu Yuta berhasil dikalahkan dan juga dibuat mati secara permanen untuk yang kedua kalinya. Itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.